kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan webinar parenting yang diadakan oleh Bunda dan Buah Hati. Alhamdulillah ini adalah kali kedua dari rangkaian kegiatan Bunda dan Buah Hati. 2 pekan yang lalu kita sudah menyelenggarakan webinar parenting juga dengan tema peran ayah ibu dalam pengasuhan anak ya. Kalau hari ini kita lebih optimalkan lagi ke peran pengasuhan ayah dari Ustadz Solihin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aini selaku Direktur Bunda dan Buah Hati, Ustadz Solihin yang telah hadir selaku pemateri kita, dan juga tim panitia serta ayah bunda yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini ada baiknya kita mengawalinya dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC sekaligus moderator. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bunda Aini selaku Direktur Bunda dan Buah Hati. Kemudian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Solihin. Kemudian yang berikutnya adalah tanya jawab dan diskusi seputar materi kita. Dan terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Bunda Aini untuk memberikan kata sambutannya. Pada Bunda Aini kami persilahkan. Suaranya Bunda di-on-kan itunya, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim, udah dengar ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Sukma, juga kepada Ustadz Solihin yang sudah berkenan hadir, kemudian juga teman-teman panitia dari Bunda dan Buah Hati, juga Bapak Ibu semuanya ya, ayah bunda yang kemudian hadir semua di siang hari ini. Kita bersama-sama insya Allah siang ini akan belajar bersama tentang mengoptimalkan ya dalam pengasuhan. Tak lupa kita lantunkan salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada pengikut titiannya ya, dan semoga kita diperkenankan ya, diteguhkan agar senantiasa bisa berada di dalam barisan panjangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah gitu ya, ini adalah webinar kedua kita ya. Jadi webinar kedua kita di tahun ini gitu ya. Di tahun ini setelah 2 pekan yang lalu kita mengadakan webinar dengan tema yang terkait ya dengan tema pada siang hari ini ya, yang kemarin mengoptimalkan peran ayah dan bunda gitu ya. Peran orang tua kemarin mengoptimalkan peran ayah dan bunda ya. Peran orang tua dalam mendidik anak. Alhamdulillah, subhanallah gitu ya, para ayah bunda yang mengikuti antusias sekali gitu ya, sehingga kemudian ternyata banyak sekali ya pembahasan yang kita jadi harus berlanjut nih gitu ya di jilid kedua pada siang hari ini gitu ya. Semoga acara hari ini gitu ya, webinar kali ini semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan kemudian bisa mendapat membawa keberkahan, kita semua mendapatkan ilmu yang kemudian kita bisa aplikasikan agar keluarga-keluarga kita semuanya bisa menjadi keluarga yang lebih baik insya Allah ya. Jadi untuk Bunda dan Buah Hati gitu ya, Bunda dan Buah Hati pada kesempatan yang lalu saya sampaikan ini ya, hasil penelitian ya antara relasi orang tua dengan anak ya. Jadi penelitian di bulan Februari kita mengadakan penelitian terkait dengan relasi orang tua dan anak ya. Nah, selanjutnya kita akan akan menyebarkan kuesioner lanjutan gitu ya, untuk
ayah atau bunda yang menjadi single parent. Ya, dan kuesioner ini belum kami sebarkan ya, jadi sudah dalam proses penggodokan di tim atau divisi riset dan data ya. Kemungkinan pekan depan ya kita akan sebarkan kuesioner tersebut ya. Mohon bantuan ya, partisipasi ayah dan bunda baik yang menjadi single parent ataupun yang bukan, berarti mohon bantuan untuk menyebarkan ya, agar kita mendapatkan data yang banyak gitu ya, yang banyak, yang real gitu ya, dan cukup signifikan untuk kemudian kita bisa follow up gitu ya dalam berbagai hal ya, program-program Bunda dan Bu Hati ke depan ya. Insya Allah mungkin sedikit pengantarnya itu saja ya, dan mungkin untuk Ustadz Solihin gitu ya. Jadi pekan kemarin kita dengan tema mengoptimalkan peran orang tua ya dalam mendidik anak itu kemarin disampaikan oleh Bunda Sukma ya, psikolog kita gitu ya, psikolog Bunda dan Bu Hati ya, Bunda Sukma yang sehari ini menjadi moderator. Jadi harapannya bisa nanti nyambung gitu ya sama yang kemarin, karena insya Allah juga peserta hari ini mungkin ada beberapa yang juga ikut ya di 2 pekan yang lalu gitu ya. Jadi nanti biar kemudian kerangka berpikir kita bisa terus nyambung gitu ya. Insya Allah itu saja Bunda Sukma dan semuanya ya. Semoga acara webinar pada hari ini bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aini atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Solihin. Namun sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu CV beliau ya. Profilnya, nama lengkap Haji Solihin, tempat tanggal lahir Kebumen 17 Maret 1971. Pekerjaan beliau seorang penulis, dosen, dan juga guru motivasi. Alamatnya Ustadz Solihin tinggal di Sragen, di Solo ya Ustadz ya. Pendidikan Ustadz SD N3 Perembun Kebumen, kemudian SMP juga di Kebumen, SMA-nya di Purworejo. Kemudian melanjut ke Fakultas Kedokteran UNS Solo, program D3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kemudian melanjutkan lagi ke Institut Dakwah dan Islamic Study Ma'had Albina Surakarta. Ya, pengalaman organisasinya banyak sekali. Kemudian Ustadz memiliki seorang istri dan 3 putra, juga 2 putri. Jadi ada 5 putra-putri Ustadz Solihin. Nah, kemudian buku-buku Ustadz Solihin sangat banyak sekali ya. Ustadz Solihin merupakan penulis yang sangat produktif. Bahkan sejak saya masih kuliah dulu sudah mengkonsumsi buku-bukunya Ustadz Solihin ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini senang sekali bisa bertemu langsung ya, langsung lewat Zoom. Kalau belum bertemu secara fisik, sudah senang sekali bertemu langsung. Adapun buku yang pernah saya baca dulu Ustadz yang berjudul From Zero to Hero, Masya Allah. Ya, dari zero to hero gitu ya. Baik, ayah bunda sekalian, kita simak saja langsung pemaparan dari Ustadz Solihin tentang tema kita pada hari ini, yaitu peran ayah dalam pengasuhan anak. Kepada Ustadz Solihin, kami persilahkan. Ustadznya sepertinya kehilangan sinyal. Bentar ya, ayah bunda sekalian, Ustadznya keluar dari Zoom ini, sepertinya ada gangguan ya. Bu Titin, mohon bantuannya. Panitia bisa share presensi ya? Gimana? Biar teman-teman mengisi presensi. Bisa mengisi presensi. Assalamualaikum, ayah bunda dimohon mengisi daftar hadir ya. Menunggu Ustadz Solihin kembali lagi ke Zoom kita, teman-teman ayah bunda peserta webinar bisa membuka kolom chat. Di situ ada link form untuk absensi kegiatan kita pada siang hari ini ya.
Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Bu Yustin dari Tangerang. Assalamualaikum Bu Yustin, sehat ya? Kemudian ada Bu Wartiah dari Tegal. Wah, sepertinya saya tidak asing nih dengan Bu Wartiah. Di Slawi ya Bu Wartiah ya? Sepertinya gurunya Kakak Nurul waktu sekolah di Slawi. Bu Artia, Assalamualaikum. Kemudian ada Bu Uun Jogja. Dari Jogja. Bu Rias. Kata-kata. Bu Nining dari Wonosobo. Nah, dari berbagai daerah ya. Wah, ada juga dari Blora. Ya, Bu Blora. Ya, boleh, nggak apa-apa sambil. Bu Titin, sudah ada informasi kah dari Ustadznya? Sepertinya tadi Ustadz lagi di perjalanan ya. Bunda Sukma mungkin bisa direview sedikit yang pekan lalu, 2 pekan lalu pada sesi webinar sesi 1 kita pembahasan kita direview sebentar. Oke. Oh iya, baik, sambil menunggu Ustadz Solihin. Iya, ini lagi datanya. Ya, sambil menunggu Ustadz Solihin kembali, saya izin mereview kembali materi kita pada pekan sebelumnya, yang materi pertama tentang peran ayah bunda dalam pengasuhan anak ya. Jadi banyak pertanyaan kemarin ya tentang bagaimana peran ayah gitu ya, partisipasi ayah dalam pengasuhan anak gitu ya. Kalau kemarin kita banyak membahas dari sisi ibu karena pematerinya ibu ya, jadi supaya imbang pada kesempatan kali ini nanti diisi oleh Ayah Solihin yang akan memaparkan dari sisi seorang ayah ataupun seorang bapak ya. Nah, menarik, saya sudah dapat bocoran dari materinya Ustadz Solihin, cuman kan tentunya akan lebih hidup ketika Ustadz Solihin yang membawakannya ya. Ayo kita berdoa sama-sama ya, mudah-mudahan Ustadz Solihin diberi kemudahan, sinyalnya lancar, sehingga bisa masuk ke dalam Zoom. Boleh kirimkan Al-Fatihahnya supaya lancar. Saya mau review apa ya Bu Aini ya? Barangkali mungkin ada pertanyaan sebelum materi gitu. Problema-problema yang dihadapi ayah bunda saat ini dalam pengasuhan anak atau khususnya selama daring mungkin. Nah, bisa kita diskusikan di kolom chat juga boleh ditanya atau sambil menghidupkan videonya. Ya. Ya. Bisa berpertanyaan dulu berarti ya Bu Sukma. Sebelum materi malah ada ini dulu ya, curhat dulu gitu ya Bu Sukma ya. Oke, kalau enggak saya izin sharing ya. Kemarin saya juga baru mengikuti sesi parenting, kelas parenting ya, yang diisi oleh Coach Hasbi, ada Bu Ari, kemudian ada Bu Dina. Jadi ada banyak hal sih yang saya dapatkan kemarin, inspirasi juga, walaupun kita sering ngisi parenting, tapi kita juga harus diisi gitu ya. Jadi belajar itu adalah suatu keharusan buat kita semua gitu ya. Nah, dari Bu Ari saya mendapatkan inspirasi kemarin tentang pentingnya kita menanamkan visi kepada anak kita. Supaya apa? Supaya mereka memiliki visi dalam hidupnya gitu ya. Itu juga belum optimal saya terapkan. Kalau selama ini yang belajar, yang banyak mengisi visi, punya impian itu ibunya, gitu, uminya punya impian banyak, iya. Tapi belum diturunkan ke anak, gitu. Jadi kalau kita dapat ilmu, sebenarnya ilmu yang kita dapat itu juga bisa kita
ajarkan ke anak untuk mempraktekkannya juga. Jadi misalnya impian ya, kayak kita paham bahwa impian itu seharusnya dituliskan, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian kan menuliskan impian itu memiliki hasil penelitiannya itu ya 10 kali lipat lebih besar terhadap terwujudnya impian tersebut ketimbang kita punya impian tapi tidak menuliskannya, dan apalagi kalau tidak punya impian sama sekali. Ya, jadi menuliskan impian itu memiliki peran besar terhadap terwujudnya impian tersebut. Nah, jadi kalau kita udah tahu tuh ilmunya, maka nggak cukup dong hanya kita aja yang menuliskan impian kita. Tapi kita juga perlu nih bertanya ke anak, kamu apa sih impian kamu? Dalam 1 tahun ini, kamu ingin seperti apa? Kamu ingin jadi apa? Kamu ingin menghasilkan apa? Kamu ingin melakukan apa? Kamu ingin mencapai apa? Gitu kan? Nah, itu kita bantu dia dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu, kita bantu anak kita untuk memiliki impiannya, lalu menuliskannya. Kakak, ini bentar lagi kakak udah masuk umur 11 tahun. Nah, di usia 11 tahun, kakak mau jadi pribadi seperti apa? Kakak pengen mencapai apa? Oh iya, tuliskan. Kakak mau hafal juz 30 misalnya. Kakak pengen sudah hatam perkalian ya, kalau anaknya SD ya, sudah hatam perkalian. Oh iya, tuliskan ya Kak, tulis. Nah, kalau ditulis sudah lalu ditempel. Nah, sehingga anak kita juga bisa sering melihat impiannya tersebut. Jadi terrecall terus masuk ke alam bawah sadar dan nanti akan mengingatkan dia terus-menerus, impianmu, impianmu kejar gitu ya. Jadi ternyata seperti itu. Nah, itu saya diingatkan kembali kemarin, oh iya saya belum melakukannya ke anak. Saya masih melakukannya ke diri saya sendiri, belum ke anak. Nah, ternyata itu juga bisa loh diterapkan ke anak supaya anak juga punya kesadaran, punya visi, punya tujuan dalam hidupnya. Itu dari Bunda Ari. Kemudian pemateri kedua itu adalah Bunda Dina. Nah, Bunda Dina ini kemarin membahas tema tentang bagaimana cara menumbuhkan kemandirian pada anak, ya. Apanya? Menumbuhkan. Ya, kamu lihat panjang apa enggak sana tuh, lagi di kamar tuh, dilihat. Bunda mic-nya lupa dilihat. Ya, jadi bagaimana cara menumbuhkan kemandirian pada anak? Jadi caranya tentunya kita orang tua pengen dong ya anak kita belajarnya gimana ya Bu supaya bisa belajar mandiri, nggak harus disuruh-suruh gitu loh Bu, gitu ya. Kita sendiri masih punya banyak pekerjaan, kalau harus terus mendampingi kok kayaknya belum optimal, nanti nunggu-nunggu kita terus. Pengennya kan anak itu bisa belajar mandiri, ada tanggung jawabnya, disiplin. Nah, gimana caranya gitu kan ya? Saya juga penasaran dong gitu ya. Nah, ternyata caranya adalah dengan kita membangun kesadaran pada anak tersebut. Jadi anak itu harus memiliki kesadaran bahwa mengapa dia belajar gitu loh. Kenapa sih aku harus belajar? Nanti Umi aja yang untung ya. Dia kira kita yang untung kalau dia belajar. Maka kita harus menanamkan kesadaran pentingnya belajar itu pada anak kita. Nah, kita bisa dengan bertanya, menurut kakak belajar itu tugas manfaatnya apa ya? Kenapa sih anak-anak kok disuruh belajar ya kak? Dengan bertanya gitu. Jadi nggak hanya sekedar menyuguhkan saja, tapi dengan bertanya kita bisa merangsang pemikiran mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi dia tahu, why-nya itu tahu. Nah bahkan dalam ilmu-ilmu motivasi yang saya pelajari, memiliki why atau tujuan yang jelas, nah, itu akan menguatkan tindakan kita. Ya, mengapa saya mengerjakan ini gitu? Mengapa saya harus ikut webinar ini? Apa pentingnya buat saya gitu loh. Ya kan? Oh, karena saya sadar saya butuh ilmu supaya saya bisa lebih baik mengasuh anak saya. Maka saya luangkan waktu saya untuk belajar. Kan gitu ya. Nah, begitu juga anak kita. Mengapa saya harus belajar gitu loh? Kenapa gitu? Oh, karena kita bisa tambahkan ya kan. Kita bisa bantu. Oh, di Al-Qur'an Kak ada ayat yang mengatakan perintah belajar, bahwa belajar itu juga adalah jihad gitu ya. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, Ustadz Solihin sudah kembali lagi bersama kita. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Kemana aja? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mohon maaf ya. Jadi ini latihan kesabaran sebagai ayah. Masya Allah. Ya sudah aman ya Ustadz ya? Siap. Ya. Oke baik Ustadz, kami persilahkan. Untuk share screen-nya apakah dari Ustadz atau saya bantu? Dari Ibunda Sukma aja. Oh iya baik, siap Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyanyi dulu tentang lagu Ibu ya, untuk menenangkan hati. Iya Ustaz, bismillah pelan-pelan. Ibuku, salamku ku haturkan padamu. Ibuku, terima kasih segala jasa-jasamu. Kau gayuh tanganku dengan mesra saat ku dalam gulita. Kau peluk diriku dalam saat ku resah gelita. Ibuku, terimalah salam hormat dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hadza. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sadaqallah azim. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah. Satu yang perlu kita sadari bersama, salah satu peran ayah yang sangat berharga, yang mungkin saya sendiri, ya mohon maaf, pernah terlupa adalah peran doa ayah. Ini. Nah, peran doa ayah ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah ketika kita diingatkan, wahai ayah berdoalah. Dan tadi setiap saya membuka acara kajian, saya selalu berdoa, Allahumma yassir lana fi kulli amrina hadza, Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Karena ternyata doa-doa yang kayaknya nampaknya sederhana, itu akan mampu membangun inspirasi yang luar biasa. Maka saya sekali lagi mengawali kajian ini sebagai ungkapan syukur kita dengan mari bersama-sama berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena saya sering diskusi dengan istri saya berkenaan dengan peran sebagai ayah saya sebagai ayah, itu di betapapun kondisi anak kita, kita harus selalu berdoa. Ada anak-anak yang mungkin sudah bisa paham mudeng di waktu kecil, tapi ada anak yang mungkin baru paham, sadar di waktunya yang sudah besar. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat penting, ayah bunda, kalau nanti masuk kepada peran spiritual bonding ayah dengan anak adalah kekuatan doa. Tapi ini sebagai pembukanya saya ingin sampaikan, saya sekali lagi terima kasih bersama Bapak Ibu sekalian berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk mengembalikan dan mengoptimalkan. Kalau saya memang tepatnya mengoptimalkan, kalau maksimal mungkin nggak bisa ya. Ayah nggak bisa maksimal terus terang. Optimal itu kalau bahasa zero to hero, berprestasi di tengah keterbatasan, ya, menyadari keterbatasan kita sebagai ayah, lalu berusaha untuk di tengah keterbatasan kita berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa. Nah, maka kata kunci pertama tadi doa, yang kedua bagaimana nanti ayah bunda, wabil khusus para ayah, nanti kalau para ayah bisa menyimak rekamannya, saya ini tertarik ke ayahan atau bahasa guru saya Ustadz
Irwan Rinaldi, fathering, karena saya menyadari menjadi ayah yang bertobat. Jadi mungkin ini kisahnya pertobatan seorang ayah. Jadi saya dulunya, ayah bunda semuanya, itu jarum super, jarang di rumah, suka pergi, simatupang, siang malam, tunggu panggilan dia. Sehingga banyak sekali momentum-momentum berharga anak saya, misalnya pas wisuda, pas reuni atau apa di sekolahan, saya nggak sempat hadir. Nah setelah saya pikir-pikir, saya menemukan inspirasi ini yang tidak ada di slide, tapi sudah saya tulis di buku saya, kisah seorang ayah. Jadi kisah seorang ayah, yakni yang ditulis oleh Ustadz Arfan Pradiansa di Republika 2002, hari Rabu tanggal 6 Maret, kisah seorang eksekutif yang mengirimkan surat ke kantor Franklin Covey di Amerika. Ya, isinya cukup menggugah. Dan ini ketika saya sampaikan di banyak tempat, alhamdulillah banyak menginspirasi. Setelah saya mengikuti pelatihan Anda setahun yang lalu, sebelumnya saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan tiap hari haruslah didasarkan pada nilai-nilai saya. Setelah pelatihan, saya mulai menyelami nilai-nilai saya dan mencari apa yang terpenting bagi saya. Dalam kontemplasi tersebut, ya, saya menemukan bahwa yang terpenting bagi saya adalah anak lelaki saya yang berusia 8 tahun. Saya sadar ternyata selama ini saya belum melakukan apa-apa untuknya. Karena itu sejak setahun yang lalu, saya putuskan untuk mencurahkan perhatian untuknya. Kemudian eksekutif muda itu menceritakan pengalaman kejadian yang menyenangkan yang dia alami, yang berkesan bersama anaknya 8 tahun tadi. Di halaman ketiga suratnya, dia mengatakan, minggu lalu anak saya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Saya sangat sedih karena kehilangan anak saya yang tercinta. Tapi saya sama sekali tidak merasa bersalah. Untuk pertama kalinya saya merasakan ada suatu ketenangan batin yang dalam. Terima kasih Anda telah mengubah hidup saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kisah ini salah satu yang menginspirasi saya untuk menyadari betapa pentingnya, strategisnya, urgensinya peran ayah bagi anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Nanti ada secara spesifik anak perempuan, ada spesifik anak laki-laki. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah sekarang mungkin perlu dikampanyekan masalah fathering, keayahan. Yang dulu waktu saya sama Ustadz Irwan Rinaldi, ada pelatihan 3 hari, ya, kemudian ditawarin siapa yang setelah ini siap menjadi guru TK, maka saya langsung mengatakan, saya siap. Dan betul anak saya waktu itu masih TK, ya putri saya Aufa Konita, dan saya matur kepada kepala sekolahnya, sahabat saya tak jadi guru TK Ustazah. Dan betul saya jadi guru TK khusus cerita. Karena ingin menghadirkan bagaimana membentuk karakter anak itu dimulai dengan hadirnya ayah dalam kehidupan. Nah, itulah sebagai pemantik kisah untuk acara kita hari ini, atau optimalisasi peran ayah yang sudah saya siapkan slide-nya untuk ayah bunda semuanya. Ini slide-nya juga saya, kalau bahasa saya itu sebagai istilahnya apa ya, meri atau memungut ya, pemulung. Saya sebagai ayah pemulung ide-ide cerdas menjadi karya berkualitas. Kalau Bunda Sukma, bunda-bunda yang lain mungkin mendapatkan dari penelitian psikologi, saya hanya pembelajar biasa yang mencoba untuk memaknainya, kemudian saya tuliskan salah satunya di buku Bersama Ayah Meraih Jannah, dan ini buku yang sedang saya siapkan, Ayah Soleh Penuh Kasih, tapi belum ada yang menerima. Mungkin nanti bisa diterbitkan oleh Bunda dan Bu Hati ya. Nah, jadi ini yang ingin saya garis bawahi adalah mengembalikan atau mengoptimalkan peran ayah. Ini di slide saya mungkin bisa ditampilkan itu di halaman 5 ya. Ketika menjadi ayah, jangan katakan kepada mereka, pergilah sholat. Kalau tidak kamu akan masuk neraka. Ini bahasa komunikasi ya. Tapi katakanlah kepada mereka, ayo sholat bersamaku nak,
semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Karena ayah adalah sosok yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Semoga kita bisa menjadi ayah yang baik suatu saat nanti ini, terutama yang belum. Nah, dari kisah ini tadi doa yang pertama ya. Doa untuk menjadi ayah, yang kedua kesadaran. Mungkin ada pemantik kesadaran, mengambil peran, kemudian membaca, mengikuti pelatihan, kemudian berbagai peristiwa. Nah, yang ketiga, ini tentunya peran ayah yang sangat-sangat dilihat. Saya menyadari betul ada di dalam buku-buku psikologi bahwa ada anak itu memiliki 14 karakter anak, dan salah satu anak itu peniru yang hebat. Anak itu kritis, anak itu bahasa Jane ngeyelan, anak itu banyak sekali yang dilihat dari sosok orang tuanya. Nah, maka dari situ kunci ketiga untuk mengoptimalkan peran ayah tidak bisa tidak boleh ditawar, tidak boleh istilahnya dinyang ya, itu adalah keteladanan. Karena dalam kaidah juga dikatakan al-qudwah qabla ad-da'wah. Keteladanan itu jauh lebih penting sebelum kita menyampaikan ajakan. Meski demikian, kadang keteladanan juga tidak efektif atau tidak diikuti komunikasi yang baik. Misalnya seorang ayah sudah rajin bekerja, rajin ibadah, rajin berdakwah, rajin banyak aktivitas, tapi kalau anaknya nggak dijak, nggak dilibatkan, nggak dikomunikasikan, nggak dijak rembukan, nggak ada jagongan, nah tentunya juga anak nggak tahu, itu kan aktivitasnya ayahku, aku kan aku sendiri. Nah, ini makanya keteladanan itu penting, tapi mengkomunikasikan keteladanan tidak kalah penting. Nah, maka disitulah Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, setelah kita berusaha membangun keteladanan itu, maka yang berikutnya, kalau menurut saya ini nanti kita poin-poinnya secara spesifik, bagaimana ayah itu mulai kisah ya, penelitian, tapi penelitiannya itu dari sebuah kisah. Mungkin saya bacakan juga, nggak apa-apa ya, ayah bunda ya. Jadi, kenapa ayah harus kembali mengoptimalkan peran? Ada kisah dua keluarga besar dari yang di tinggal di daratan Amerika. Yang pertama seorang lelaki yang menghabiskan waktunya di Massachusetts ya. Mohon maaf kalau salah bacanya. Dia bernama Jonathan Edwards, seorang pekerja keras, cerdas dan bermoral nih. Jonathan Edwards, seorang pekerja keras, cerdas, bermoral. Yang satunya ya, kemudian sebentar ya. Dia menikah dengan seorang gadis yang luar biasa. Anak-anak mereka ya dididik dengan landasan keyakinan, keimanan mereka, serta memberikan pandangan bahwa garis bawah untuk anak-anak kita ya. Bahwa manusia yang utama adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sedangkan yang kedua namanya Mark Zuckerberg ya, yang hidup di New York, hidupnya di wilayah pegunungan sebagai pemburu, pencari ikan. Nah, mungkin saya ini mancing ya, mancing mania. Dengan keras, periang, dan cukup bersahabat. Konon dia pun menikah dengan perangainya ya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian dia menjadi buta di usia tuanya, dia mempunyai kehidupan yang tidak teratur, maka boleh jadi itulah yang membuatnya tidak peduli dengan masa depan anak-anaknya. Kemudian membiarkan mereka semua anaknya bebas tanpa pegangan apapun ini. Jadi jangan sampai nanti para ayah yang nanti menjadi lubang besar yang membahayakan buat anak-anak kita. Nah, akhirnya juga dikabarkan mempunyai beberapa anak dari hubungan tidak sah. Setelah beberapa generasi, terlihatlah nyata perbedaan di antara kedua keluarga tersebut. Ini Amerika ya. Mari kita lihatnya. Dari keluarga juga, sebanyak 310 orang mati sebagai tunawisma. 150. Selain itu, hampir separuh keturunan mereka menganut pergaulan bebas hingga menjadi pelacur, dan 540 orang berketurunan
menjadi beban negara yang memboroskan keuangan negara lebih dari 1,25 juta US dollar. Luar biasa banyaknya. Nah, menurut laporan Winship tahun 90 keturunan Edward, ya, kalau tadi juga sekarang Edward menunjukkan jumlah 3 senator Amerika Serikat, 30 hakim, 100 pengacara, 60 dokter, 75 perwira angkatan darat dan laut, 100 rohaniwan, 60 pelukis, penulis terkenal dalam disiplin imam masing-masing. Saya tidak masuk di situ, kayak saya bukan orang Amerika ya. Juga 80 pejabat publik yang terdiri dari wali kota, gubernur, hingga wakil presiden. Memboroskan dan menjadi beban keuangan negara walau sesen pun dari Edward. Menurut Winship, nah ini, penelitian kedua keturunan itu keberhasilan anak-anak mereka ternyata tidak dapat dilepaskan dari Edward. Jadi selain Edward sebagai pembentuk karakternya, istrinya juga itu sebagai pelanjut atau sebagai peneguhnya. Nah ini hampir sama yang saya pahami dari Tamimul Ula yang punya visi, ya kemudian diterjemahkan oleh Ibu Wiryaningsih, atau ya lebih jauh lagi di zaman Nabi Ibrahim yang punya visi besar yang kemudian diterjemahkan dalam kehidupan Nabi Ismail. Jadi ternyata memang dari kisah-kisah tadi yang saya sebutkan, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, kita, kalau saya tulis di slide saya, jadilah sikapmu penentu suksesmu, jangan jadikan suksesmu penentu sikapmu. Jadi yang penting setelah keteladanan tadi adalah kekokohan kepribadian. Saya melihat di zaman sekarang banyak ayah atau orang tua yang tidak memiliki kepribadian yang kokoh, alias mungkin marah itu masih ada terjadi, sehingga apa? Gara-gara sikap-sikap yang negatif ini akhirnya anaknya jadi broken home, kemudian kehidupan broken heart, kemudian jadilah keluarga yang tidak didamba itulah. Maka dari itulah saya mengusulkan konsep mengembalikan peran ayah ini dengan satu, ya, memfungsi min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Monggo nanti doa ini dibaca kembali, direnungkan kembali, diwujudkan kembali, karena dari doa itu terwujud 4 fungsi keluarga yang ini di tangan ayah yang nanti akan sangat penting pengaruhnya untuk menghadirkan keluarga yang rekreatif. Nah, mungkin rumah itu tadinya ceria, banyak tertawa, banyak ini, begitu ayah pulang langsung cep klakep, langsung jadi kuburan. Karena apa? Mungkin ayahnya ayah yang sangar, ayahnya ayah yang menakutkan. Nah, itu makanya kalau yang saya dapat pelatihan kan, assalamualaikum, assalamualaikum, itu sama salam aja sudah menjadi sarana untuk menghadirkan, oh ayahku ini ayah yang ramah, ayah yang menyenangkan, ayah yang membuat suasana yang happy. Nah ini pertama, jadi fungsikan keluarga dengan fungsi rekreatif, rumahku, surgaku, fidunya sana, wafil akhirati. Orang istimewa itu tapi juga dari sosok ayah sebagai suaminya untuk kemudian mendidiknya, mengempoweringnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda, monggo ini saya merujuk pada Al-Quran, fungsikan keluarga sebagai fungsi investasi. Jadi ayah bersama anak, bersama ibu, ya ayah bersama ibu ngisi seminar, pesertanya ayah semua kecuali beberapa yang single parent. Kemudian mereka curhat, bagaimana Ustadz saya bisa
menghadirkan sosok ayah. Nah, gini Bu, kalau Ibu ingin menghadirkan sosok ayah padahal Ibu itu sendirian, ayah sudah tidak ada, nah maka coba ingat-ingat kebaikan-kebaikan ayah, ceritakan sebagaimana nanti anak itu akan melihat atau mengenali sosok ayahnya dari cerita Ibu. Oh bisa ya? Bisa insya Allah. Sehingga Nabi Ibrahim ketika bertemu Ismail, Ismail langsung hormat. Inilah ayahku yang ceritakan ibuku. Nah sama anak-anak kita yang mungkin sudah kehilangan ayahnya karena mungkin faktor-faktor tertentu, bisa sang bunda menceritakan kebaikan-kebaikannya seperti nasihatnya Kiai Haji Rahata, kebaikan orang lain padamu, ingatlah keburukan kamu padanya, lupakan keburukan orang lain dan lupakan kebaikanmu. Nah, yang perlu diingat adalah kebaikan-kebaikan ayah. Yang ketiga, wahai ayah bunda, fungsikan regenerasi. Jadi Nabi Yakub itu bertanya kepada anak-anaknya, "Ma tak budu mimbakti." Le, nek aku mati sing kok sembah sopo. Nah ini penting. Selama ini saya lihat banyak orang tua mewariskan, engko nek aku mati mangan opo. Kalau aku mati nanti kamu makan apa? Bukan kalau aku mati kamu tetap ibadah enggak, kamu tetap sholat enggak, kamu tetap rajin baca Quran enggak. Nah ini mungkin yang perlu dihadirkan kembali dalam kehidupan keluarga kita semuanya, apalagi menjelang Ramadan adalah pewarisan nilai-nilai generasi, dan alhamdulillah kayaknya ada buku baru tentang mewariskan komitmen dakwah. Ya, ini contoh menarik bagaimana reorientasi keluarga kita untuk mewariskan nilai-nilai value yang nanti akan dilanjutkan oleh putra-putri. Yang keempat, fungsi ayah adalah mengembalikan fungsi kepemimpinan, yakni ya Robis Ali Muqimas Sholah wa min Zuriati. Nah, dari fungsi kepemimpinan ini nanti derivasinya banyak ayah bunda, tentang misalnya bagaimana para ayah melatih putra-putrinya untuk mengambil keputusan, melatih putra-putrinya untuk menjadi diri sendiri, melatih putra-putrinya untuk menjadi pribadi yang berkarakter. Alhamdulillah, semoga tidak termasuk gurur dari ya. Anak saya ada mengatakan, Bi, berarti kita harus ya Bi ya, kita harus fokus pada keunggulan kita. Ya Mas, kita memang harus fokus pada keunggulan, tidak terlalu merisaukan kekurangan. Ya Bi, makasih. Ada anak yang komentar, berarti kita harus punya karakter ya? Ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus punya karakter, kekokohan. Nah, ketika suatu saat ayah bunda kita dekat dengan anak, kita diskusi, kita jagongan, lalu anak bisa mengungkapkan perasaannya, anak bisa menyimpulkan nasihat-nasihat kita, tulisan kita, teladanan kita, Masya Allah, disitulah kebahagiaan yang sungguh-sungguh kita rasakan. Nah, kalau kami yang punya, coba Pak kami simpulkan, seorang ayah akan dikatakan sebagai ayah yang optimal ketika anak-anaknya menjadikan ayahnya referensi, rujukan. Nah ini, kalau ayah, ibu sudah menjadi rujukan bagi putra-putrinya, tentunya dalam rujukan sikap ya. Kalau ilmu kan bisa cari di Google, kalau mungkin hal tertentu, saya tempat lain, tapi rujukan sikap. Kalau ini gimana? Ini berarti anak itu menjadikan orang tua sebagai sosok yang memang lebih agung dari dirinya. Nah, nanti tentu ada ada cerita-cerita lain bagaimana orang tua bisa hadir di tengah jiwa, hati, pikiran, emosi anak-anaknya. Tentu kalau bahasa saya yang sering saya sampaikan di mana-mana, dimulailah dari orang tua, yakni bahasa judulnya adalah sing waras ngalah. Jadi intinya menjadi orang tua itu harus menjadi orang tua yang waras, tidak menuntut tapi menuntun, tidak memukul tapi merangkul, tidak mendadak dalam mendidik. Ya, tidak mengejek tapi mengajak. Itu bahasa-bahasa yang saya kira mudah dipahami. Oleh karena itulah para ayah fillah rahimakumullah, ayah bunda yang dirahmati Allah, saya sampaikan di sini ada beberapa slide, ya ini misalnya membangun hubungan ayah dengan anak, hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, kemudian hubungan kerjasama dan hubungan masa depan. Ini tentunya merujuk kepada Al-Quran semuanya. Kemudian saya juga sampaikan di slide saya ini beberapa skill yang perlu ayah miliki untuk menghadirkan karakter anak laki-laki. Ini usulan dari istri saya, Bi, anak EDW
perlu dikasih skill ini. Apa aja nih? Satu, menghargai perempuan, tata cara menghargai perempuan ini penting untuk dihadirkan pada anak kita. Ya, laki-laki. Yang kedua, tahu cara menang dan menerima kekalahan. Anak itu harus dilatih menjadi anak yang patriot, yang kesatria. Ini nanti bahaya kalau anak laki-laki nggak pernah pegang, nggak pernah tahu tugas itu. Ya, kemudian yang keempat, perlu dibangun pada anak kita adab, yakni jiwa sopan santun dan jiwa kepemimpinan. Karena suatu saat dia harus jadi suami, jadi seorang ayah yang akan menjadi peneguh arah bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Kemudian ini, seorang anak laki-laki juga perlu dididik oleh ayahnya, tahu kapan fight, ya, fight, jadi membela hak-haknya, membela prinsip-prinsipnya, membela keyakinannya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mensahabati putra-putri, adalah memberikan ruang ekspresi secara emosi secara sehat. Nah, kalau ini coba dihadirkan, insya Allah kita tidak termasuk ayah yang rugi ya. Saya disebutkan di slide saya itu ada ayah yang rugi, ya setelah bonding spiritual, emosional, dan intelektual, ada yang rugi. Apa yang rugi? Rugi sebenarnya bukan karena bangkrut gagal, tapi karena tidak punya waktu. Yang kedua rugi karena tidak lengket. Ayah sibuk giliran sibuk dengan gadgetnya ya. Kemudian rugi karena sibuk rapat di kantor, pulang ke rumah muka dilipat, anak ditegur, malah anak negur malah didamprat. Ini bahasa-bahasa yang ada yang download. Ayah yang nggak bisa izin kantor atas nama profesional, tapi urusan keluarga ditinggalkan demi bos yang di atas. Jadi lebih mementingkan pekerjaan. Ayah pergi gelap, pulang gelap, tanpa meninggalkan kesan bagi anak yang terlelap. Ayah, semua pendidikan diurus oleh ibu dan guru, ayah nggak mau tahu, yang penting cari duit dulu. Tapi dapat duit juga nggak bahagia, karena apa? Cari-cari dan nggak pernah berhenti, nggak tahu kapan bahagianya. Kemudian ayah tidak mau tahu perkembangan anak, yang penting bisa kasih nafkah dan makan enak. Tapi anak akhirnya tidak menjadi anak secara ideologis, bahkan anaknya hilang tak terkendalikan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kalau saya lebih senang lewat forum majelis ini adalah diskusi sharingnya. Saya terus terang masih jauh dari kesempurnaan, tapi dengan sharing ini saya moga-moga nanti mendapatkan inspirasi dari pertanyaan ya Bunda semuanya, kemudian kita nanti bisa diskusikan, kemudian kita bisa menemukan masing-masing kita, karena kita tidak bisa pukul rata harus gini-gini, nggak bisa. Tapi monggo dari apa yang saya sampaikan nanti kita coba diskusikan bersama-sama dalam forum ini. Demikian apa yang saya sampaikan, monggo nanti kita diskusikan bareng-bareng. Semoga ini bisa menginspirasi buat kita semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Demikian saya tunggu diskusi-diskusinya agar nanti kita mendapatkan inspirasi, motivasi, dan aksi. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsira. Saya kembalikan pada Bunda Sukma. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Solihin atas pemaparan yang telah disampaikan. Ada beberapa poin tadi yang sudah kita dengar bersama. Di antaranya yaitu peran-peran ayah dalam pengasuhan anak, yang penting dan utama itu peran spiritual, ya Ustadz ya, yang itu doa tadi ya. Kita sering berdoa, tapi seberapa banyak sih kita mendoakan anak kita gitu ya, jangan-jangan masih lebih banyak mendoakan diri sendiri ya, lupa mendoakan anak-anak. Maka penting untuk mendoakan anak-anak. Baik ayah bunda sekalian, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Solihin, bisa menghidupkan mic-nya dan kameranya untuk bertanya langsung, atau bisa juga lewat chat di kolom chat, nanti akan kita bacakan untuk dijawab oleh Ustadz Solihin. Assalamualaikum Bunda Sukma, mohon maaf saya nggak bisa buka kameranya, boleh? Oh iya boleh, lewat suara juga nggak apa-apa. Silahkan Bu Yunita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Sukma, Bunda Aini, dan juga Ustadz Solihin, izin bertanya ya. Ya.
mengenai ini sih pola asuh dari kami sebelumnya. Jadi peran Mm, maksudnya bapak saya dulu ya. mm, Di keluarga kami itu kan ada saya punya kakak 3, perempuan mm, laki-laki 1, dan saya anak terakhir perempuan. Nah, mm, kalau kita perhatikan nih, maksudnya mama saya suka curhat bahwa nih kok abang kamu nih kayaknya pola asuhnya nggak tepat deh waktu bapak mm, hidup gitu kan ya. mm, Beliau itu cenderung punya karakter tuh galak, kemudian mau menang sendiri, terusnya mm, kata-katanya itu lebih kayak menindas gitu loh, Ustadz. mm, mm, Nah, jadi kalau terus kodarullahnya tuh beliau saat ini freelancer, nggak ada pekerjaan tetap. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan, misalnya ekonomi beliau kan udah berkeluarga juga ya, jadi suka mm, polanya tuh merengek gitu loh. mm, Nah jadinya bagaimana ya sikap kita untuk bisa memberikan motivasi ataupun pola pengasuhan yang lebih baik untuk kita agar lebih berkembang lagi, lebih baik lagi gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ya, Ustadz bisa langsung dijawab. ya, jazakumullah khairan katsira. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada nasihat gini, innakala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kamu kehendaki, yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Tapi yang ditugaskan pada kita ikhtiar. Jadi gini, hampir mirip ya. Saya tuh dulu ayah saya itu keras ya, dalam sisi pengasuhan. Ya mohon maaf ya, orang tua tidak lulus sekolah, pekerjaannya ya petani, pedagang. Tetapi kemudian saya coba untuk memutus rantai generasi dengan saya belajar memahami kondisi orang tua yang seperti itu. Nah, sehingga tidak ya membalas beberapa hal yang kurang berkenan dengan cara yang tidak baik, tapi melihat sisi baik. Nah, mungkin gini, yang ingin saya garis bawahi adalah dari kondisi kakak atau abang yang seperti itu, kita mulai dari sisi baiknya mana. Ya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan yang saya pernah pelajari, ada kaidah begini, sebelum kita mencabut akar keburukan dari sebuah pohon, siramilah dulu pohon-pohon kebaikannya. Jadi sebelum kita istilahnya mengurangi ataupun menghilangkan keburukan yang ada pada diri seseorang, yang pertama kali adalah menumbuhkan kebaikannya. Kalau mungkin ada bunda yang dari Betawi, itu ada istilah orang-orang Betawi itu kalau berdakwah itu elus jidak. Nah, jadi kita perlu menemukan sisi baik dari keluarga kita. Tadi saya sampaikan di pengajian saya di Sukoharjo ini, kalau Anda ingin mengembangkan diri seorang, lihatlah seperti jam yang rusak. Serusak-rusak jam, pasti masih benar 2 kali dalam sehari. Jadi nanti ayah bunda di rumah punya jam, mungkin jamnya rusak, mungkin rusak jam 3, lihat. Berarti dia benar 2 kali, jam 3 sore sama jam 3 malam. Nah, dari situlah muncul inisiatif untuk mengapresiasi kebaikan yang ada. Dari apresiasi kebaikan itu kemudian memunculkan rasa berharga, rasa bernilai. Nah, kemudian rasa bernilai itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan berikutnya, seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi, man syaratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayatuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa bahagia dengan kebaikannya, oh ternyata saya bisa, ya ternyata saya baik, ternyata saya pemurah, mungkin temperamen, mungkin tantrum tadi mungkin. Tapi ternyata dia baik, dia entengan, dia suka membantu. Nah, dari kebaikan itulah kita masuk. Nah, inilah mungkin bisa dikatakan mendakwai dari hati ke hati. Insya Allah, kalau kita mungkin melihat di antara keluarga kita yang punya kekurangan, kita jangan fokus pada kekurangan, tapi lihat kebaikannya. Dari kebaikan itulah kita masuk, kita berikan apresiasi, kita support, akhirnya dia merasa berharga dan tumbuh estimasi dirinya yang baik, dan kemudian dia berkembang, berubah. Karena apa? Nah, itulah cara untuk mengubah seseorang. Kalau dalam bahasa kaidah usul fikih, malayadraku kuluhu walayatraku juluh. Sesuatu yang tidak bisa
diubah, diambil secara keseluruhan, jangan ditinggalkan sama sekali. Kita mulai dari yang bisa. Nah, itu saran saya, dan saya juga sedang melakukan treatment terhadap hal-hal yang demikian. Jadi sama dalam satu keluarga mungkin anak itu juga beda-beda, ada yang mungkin gampang, ada yang sulit, ada yang manja, ada yang ngeyelan. Itu kita memang justru kalau bahasanya Ustadz Cahyadi, diberikan anak 6 berarti ilmu kita minimal 6. Ya, masing-masing anak spesial, masing-masing anak itu berharga, dan bersyukurlah. Makanya maaf ya, kalau anaknya banyak, insya Allah malah lebih sabar karena menghadapi masalah yang banyak, sehingga kalau ada masalah, alhamdulillah, masalah saya banyak berarti rezeki saya banyak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu cara positif kita melihat kondisi keluarga, anak-anak maupun saudara-saudara kita. Nah, saya kira itu, dan saya juga punya masalah, tetapi justru disitulah tantangan kita untuk mendewasa bersama masalah. Begitu Ji, Bunda ya, insya Allah moga ini bisa menginspirasi, melihat poin-poin checklist positifnya dari keluarga kita yang mau kita empowering, mau kita kemudian dari situ kita masuk, kemudian dia merasa kalau bahasa Jawa ini tadi, kalau bahasa Betawi ya, kalau bahasa Jawanya itu kenoi wae ora budek banyune, kena ikannya tanpa keruh airnya. Ini insya Allah begitu. Monggo mungkin nanti ada feedback atau ada tanggapan berikutnya. Matur nuwun. Ya. Ya, terima kasih Ustadz Solihin. Ya, kalau dalam dunia psikologi dibilang istilahnya itu Ustadz puji, kritik, puji, gitu ya. Jadi puji dulu, terus kasih kritikan, ditutup lagi dengan pujian. Baik, pertanyaan berikutnya, silahkan bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa hidupkan kameranya. Kalau belum ada, kita bacakan dari chat ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Pak Ilyas Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menanamkan visi besar hidup kepada anak sejak dari kecil bahwa dia adalah seorang penanggung beban umat. Wah, penanggung beban umat. Atau menjadi solusi bagi umat ya. Cita-cita apa ya Ustadz ya. Agar dia bisa menjadi itu tadi. Terus tambahannya, bagaimana ayah dapat mendidik atau mendampingi anak remaja dan laki-laki Ustadz sehingga mereka mau mendengarkan pendapat ayah ibunya. Sambungan dari Bapak tadi. Ya. Oke ya. Pak Ilyas. Pak Ilyas, makasih nih pertanyaan yang berat ya. Jadi karena menjadi penanggung stigma ya. Jadi kalau saya ini mohon maaf ya, saya ayah desa sederhana. Saya merasa memiliki keterbatasan banyak sekali, karena saya dulu belajar dari bakul buku. Saya punya buku dan saya gue banget dengan buku itu. Bukunya mungkin nanti ayah bisa cari 60 karakteristik sahabat Nabi. Nah ternyata itu buku favorit saya dan juga buku favorit anak pertama saya. Karena dari buku itu ada banyak karakteristik sahabat Nabi yang berbeda-beda. Nah kemudian kami diskusi beberapa contoh-contoh itu. Nah ternyata diskusi itu bisa tertanam nilai. Kalau bahasanya buku saya itu menginspirasi tanpa menggurui. Nah akhirnya anak saya ya salah satunya itu bisa mengambil inspirasi dari buku itu, kemudian ada kesadaran dari dalam untuk menjadi satu pembelajar, juga sesuai dengan namanya Izzuddin Ar-Rifqi itu bisa kepingin menjadi seorang pemimpin yang karena nama itu doa. Izzuddin itu meneguhkan izzah agama, Ar-Rifqi yang lembut itu terinspirasi dari Umar bin Khattab, al-izzah wa tawadu. Jadi pemadukan sifat izzah ya dan tawadu. Jadi tegas dalam prinsip, simpatik dalam penampilan. Nah, ayah tentu punya nama punya doa pada nama putra-putrinya. Nah, ketika ayah memberi nama pada putra-putrinya, khususnya ayah Ilyas, nama putra-putrinya siapa? Kemudian eksplorasi dari nama itu apa? Kalau saya ngisi di banyak sekolahan, misalnya ada sekolah namanya Ibnu Abbas, SDIT, SMBIT, Ibnu Abbas. Nah, saya ajak apa yang kita bisa pelajari dari sosok Ibnu Abbas. Ketika kita sekolah namanya Salman Al-Farisi, kira-kira di situ nama apa yang dari Salman Al-Farisi itu ide-idenya, inspirasinya. Nah, dan sebagainya. Dari situlah kalau kemarin saya juga isi misalnya tentang Muhammad Al-Fatih. Bagaimana sosok Muhammad Al-Fatih? Lah akhirnya anak itu nanti memilah dan memilih. Kalau dalam Al-Quran dikatakan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu.
orang yang mendengarkan perkataan lalu memilih mengikuti yang terbaik di antaranya. Nah, sama ayah ketika sudah memaparkan sekian banyak, kira-kira kamu cocoknya mana, Mas? Apa Mus'ab bin Umair, apakah Khalid bin Walid, apa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, atau siapa? Abi, aku kayaknya seperti sosok ini. Ya udah, silakan. Nah, kemudian setelah mengambil sosok itu, silakan kamu pelajari, kamu seriusi. Ya sama ketika anak nanti mengambil pilihan peran, mengambil pilihan sekolah, mengambil pilihan jodoh, pilihan pekerjaan, udah kamu ya mantap dengan pilihan itu. Kamu yakin nggak ragu? Oke, kalau kamu udah yakin dengan pilihan itu, kamu komitmen di dalamnya. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak kemudian misalnya ya sama ini pemimpin besar itu kan ketika sudah berani melangkah, dia bertanggung jawab 100% pada pilihannya, tidak kemudian menyalahkan, wah aku dulu dipilihkan Nabi, disuruh gini-gini, aku nyesel, ternyata aku nggak bisa. Nah, berarti kita nanti jadi menanggung beban bagi anak kita, padahal anak kita ingin jadi pemimpin misalnya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, Ayah Ilyas, kita perlu, kalau bahasa saya perlu jagongan. Kalau di Jogja itu ada angkringan-angkringan itu, wedangan itu, alangkah baiknya ayah itu jagongan dengan anaknya. Kalau dalam hadis itu ada 3 momentum. Pertama, jagongan itu seperti Rasulullah dengan Abu Umamah, itu mengajari tentang cara makan. Yang kedua, ayah juga mendekati anak lewat perjalanan, seperti Rasulullah dengan Abdullah ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Dan yang ketiga, mengajak anak jagongan lewat kondisi khusus, misalnya seperti Rasulullah mendekati seorang anak yang sedang dalam kondisi sakit, lalu diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nah, ternyata ini mungkin ayah juga perlu bersama bunda ya, yang ada bundanya, diskusi, kira-kira anak kita gimana ya, Ma ya? Kita kepingin seperti apa, lalu anak juga diajak dialog. Kalau kami insya Allah, saya pernah dinasihati oleh saya, karena gini, nih, aku ora cedak karo Mas Is ya, Mi ya. Yo kono, dijak dhewe maam ning ndi kono lho. Oh iya ya. Nah, makanya ada istilah bahasa Jawa, waiting tresno jalaran saka kuliner-kuliner. Jadi timbulnya rasa cinta karena suka kuliner bareng. Nah, itu makanya nanti mungkin ayah ngajak kuliner anaknya lalu ditanamkan nilai-nilai visi besar lewat cara itu. Jadi saya kira itu Ayah Ilyas, moga-moga nanti bisa bisa ditransformasikan, bisa membangun bonding tadi, kedekatan pertama mendoakan dulu, kemudian kedekatan Juga. jagongan tadi itu. Jadi bisa lewat cara-cara yang menarik. Dan menarik ini, yang saya sangat senangi itu ayah itu akan mampu menanamkan kepemimpinan yang besar pada diri anak ketika ayah juga memberikan skill yang ayah punya spesial dan anak itu merasa, wah ayahku top tenan nih, ngei keahlian public speaking, keahlian mungkin menulis, keahlian mungkin masak, keahlian mungkin bengkel, keahlian apa, itu anak itu akan merasa sangat berharga. Ada hard skill, soft skill, life skill. Nah, itu saya pernah ngajari anak saya agar tidak kecopetan. Itu life skill. Nah, ternyata, kalau kamu naik mobil biar nggak kecopetan, caranya gini. Oh, itu karena saya sering naik bis dari Solo sampai ke Jogja itu sering berhadapan dengan copet-copet di lapangan. Nah, itu kalau tidak kita punya keterampilan life skill itu, anak kita jadi anak yang minder, nggak punya rasa percaya diri, dan nanti akan terkalahkan di pojok-pojok peradaban. Nah, saya kira itu Ayah Bunda, menarik sekali diskusinya, ada pertanyaan yang memantik. Tadi yang kedua agak lupa itu ya, bagaimana menanamkan pada anak laki-laki apa? Supaya nurut sama orang tua, Ustadz. Menarik. Jadi gini, ini sinergi ya. Jadi anak ini anu ya. Saya dikasih tahu cerita sama istri saya. Jadi ketika saya pergi, istri itu sering jagongan sama anak, cerita tentang saya, Abi ngene, Abi seperti ini. Akhirnya anak hormat, anak menghargai. Jadi memang cara menanamkan nilai itu memang lewat cerita, caranya sederhana, mungkin sambil jagongan, sambil masak-masak, sambil melibatkan anak, tidak secara khusus anak disuruh duduk ngomong ini enggak, tapi justru lewat beberapa kegiatan. Yang kedua, ketika saya juga dengan anak, saya juga menceritakan bagaimana sosok istri atau sosok ibu mereka, anak-anak itu
Nah, supaya anak hormat sama orang tua. Nah, kalau kita bisa menceritakan itu, kemudian anak itu akhirnya bisa ya minimal gini, anak itu nurut sama orang tua kalau anak melihat ada keagungan, ada melihat karisma, melihat sosok keteladanan yang dimiliki oleh orang tua. Lah, bagaimana caranya? Lah, orang tua memang perlu hadir, ya misalnya dari sisi ibadah, meskipun mungkin maaf ya orang tua tidak sefasih anaknya, seperti yang dicontohkan oleh Ustadz Mutamimul Ula yang anaknya 10 orang hafiz Quran, beliau punya kesungguhan untuk menghafalkan Quran sampai membeli Quran besar bagi beliau untuk bisa setiap malam sholat tahajud dengan membaca 1 juz. Nah, kesungguhan seorang ayah menimbulkan empati yang luar biasa sehingga anak-anaknya semuanya tentu hormat. Nah, saya berharap ayah-ayah itu, saya yakin saya sendiri ada keterbatasan, banyak keterbatasan. Dengan keterbatasan yang kita miliki, tetapi kita menunjukkan kesungguhan belajar, kesungguhan untuk mendidik, itu bisa jadi mengantarkan anak pada keberhasilan. Daripada mungkin orang yang sudah banyak kelebihan, tapi mendidiknya perlu perhatian. Jadi titik poinnya kalau saya pernah membaca itu ada pemberian orang tua pada anak. Yang pertama memberi materi, yang kedua memberi perhatian, yang ketiga memberi kesempatan. Nah, yang paling menarik adalah ketika seorang ayah atau ibu atau orang tua itu memberikan empowering. Jadi kalau kita memberi materi ya makan itu, memberi perhatian, wah bagus. Nah, memberi kesempatan. Nah, nak, ini Abi mau khutbah. Kamu yang imami. Siap ya? Siap, Bi. Ah, itu berarti memberikan kesempatan. Yang keempat tadi memberikan empowering. Nah, kamu ini ada temannya Abi, pinter ini, kamu belajar sana, itu empowering. Atau yo kamu tak latih ini, ya, itu empowering. Nah, ketika kita memberikan nilai-nilai kebaikan pada anak, menurut saya yang saya pahami, tentu anak tidak akan kemudian nggak taat sama orang tua. Tapi kalau orang tua cuma bahasa Jawa itu jor kelowor atau sak karapmu lah, dibiarkan ya tentu anak tidak akan hormat taat sama orang tua. Maka sebelum kita, tadi kalau pertama kaidahnya keteladanan sebelum ucapan. Nah, yang kedua ini supaya anak itu bisa menuruti perintah kita atau nasihat kita adalah takliful qulub. Ya, kalau tadi sebenarnya maksudnya bonding ya. Taklif qobla takrif, memiliki kedekatan hati sebelum memasukkan nilai. Dan yang ketiga, memasukkan nilai sebelum memerintahkan. Nah, mungkin kadang kita sudah memerintah anak ini itu, tapi belum diberikan prolog, tidak ada pendahuluan, langsung to the point. Anak merasa nggak siap, akhirnya menolak. Nah, sama. Makanya menurut saya seni ya, mendidik anak, membersamai dua hati itu perlu seni. Itu Ayah Bunda, makanya saya juga senang dengan pertanyaan ini, mengingatkan saya agar terus memperbaiki seni komunikasi. Nanti mungkin ada sesi khusus tentang bagaimana berkomunikasi kepada anak antara dalam proses pengasuhan. Saya juga ada sudah siap slide-nya, cuma waktunya mungkin karena ini fokus mengembalikan atau mengoptimalkan peran dulu. Matur nuwun. Makasih Masya Allah, Ustaz. jazakumullah khairan Iya, Ustaz Salihin jazakallah. dan Bunda Masya Allah. Sukma. Ya, Matur Pak nuwun, Bu. Ilyas. Ya. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu yang single parent ini, Ustadz, ada pertanyaan. Ya. Ibunya, suaminya baru meninggal 6 bulan yang lalu, begitu. Terus beliau sangat membutuhkan masukan terkait pendampingan anak laki-lakinya yang sekarang sudah berusia 11 tahun. Tanpa pendampingan sosok ayah, bagaimana Nggih. caranya dan apa yang harus saya lakukan. Itu yang baru Iya. meninggal. Tapi ada juga pertanyaan dari yang berpisah, Ustadz. Jadi masih punya Iya. sosok ayah tapi sudah berpisah dan ibunya tidak memperkenalkan siapa ayahnya gitu. Jadi dirahasiakan. Jadi anaknya ketika Iya. ditanya siapa ayah kamu, aku nggak punya ayah gitu loh. Mungkin ada problem atau konflik dengan ayahnya gitu ya. Bagaimana sih seharusnya, Ustadz? Ya. Monggo, Makasih ya. Ya, pertama saya turut berempati, turut berbelasungkawa atas Bunda yang single parent, atas kehilangan pasangannya, kemudian diamanai seorang atau ada anak yang usia 11 tahun. Nah, begini ya, dalam proses kita mendidik anak agar merasa hadirnya seorang ayah,
dengan sosok yang didamba, yang dirindu, dicinta, didoakan, tentu dimulai dari Bunda ya, dari Bunda sebagai single parent mengenal dan tadi mencatat sosok-sosok kebaikan sosok ayah ya. Seperti kata Imam Ghazali, berbahagialah orang yang meninggal, terkubur jasadnya, terkubur keburukannya bersamanya, tapi teringat kebaikan-kebaikannya. Tentu itu memang sunnah hasanah ketika kita punya keluarga, punya anak, punya pasangan yang meninggal, yang kita kenang adalah kebaikannya. Saya juga ketika anak saya meninggal tentu juga ya masih banyak kekurangan, tapi saya melihat kebaikan-kebaikannya sebagai hiburan spiritual. Nah, dari situlah anak kita ajak untuk tumbuh berkembang, kemudian sembari mengingatkan tentang doa-doa harapan-harapan. Dulu ayahmu punya cerita ini, saya ingat justru yang saya ingat itu Letter to Karel ya. Mungkin ada ayah bunda yang pernah baca ya buku itu. Letter to Karel itu ke orang ayah yang single parent karena istrinya meninggal, kemudian sang ayah yang baru ditinggal istrinya itu membuat surat tulisan di Facebook sampai kemudian dibukukan yang suatu saat untuk mengenalkan sosok ibunya. Saya kira hampir mirip. Cuma ini sosok ibu yang dikenalkan. Atau juga saya punya ponaan yang di Kebumen itu siapa Syahri Ramadan atau siapa ya Wahid Ramadan ya itu yang baru saja melahirkan istrinya baru saja melahirkan kemudian meninggal. Nah itu karena dekat sekali di Kebumen itu ya yang dari UIN Surahan kali saya baca. Nah jadi gini menurut saya kesempatan bersama buah hati itu mengeksplorasi kebaikan. Jadi kalau kita ya, kita harus fair lah, ya, fair pada diri sendiri maupun pada pasangan. Kalau kita mencari pasangan yang sempurna, tapi apa istilahnya, yang ideal tidak dapat. Tapi kalau kita mau jujur, kita punya kekurangan, juga pasangan punya kelebihan, lah kita coba untuk mengingat-ingat kelebihan-kelebihan itu, lalu dihadirkan, sembari kita memupuk mungkin beberapa hal yang perlu ditumbuh kembangkan pada putra-putri kita. Nah, saya juga sedang ya proses itu misalnya saya melihat ada kekurangan dalam mendidik satu anak ini ya, satu anak tentu ya. Kemudian saya tidak ingin traumatik dalam kegagalan mendidik satu anak, kemudian berdampak pada anak yang lain. Nah, maka kita kuncinya ini, kata kuncinya adalah ridho. Ya, jadi ayah bunda bagaimana membuat konsep keridoan. Keridoan, nak, ayah sudah tidak ada, mari ya kita ridho kepada Allah agar ayah di surga kita berkumpul bersama. Nah ridho itu Masya Allah, itu konsep yang akan menenangkan, bahkan saya kemarin diskusi dengan banyak orang yang tadinya mungkin hatinya emosi, hatinya dendam dan sebagainya, setelah di calling down dengan ridho, itu luar biasa. Saya juga dapat cerita dari Ustadz Irwan Rinaldi ketika membaca buku Zero to Hero, Bunda Eri Sukresno itu membaca buku itu, mengunci kamar sampai berapa jam, sampai kemudian keluar dari kamar itu menangis karena di situ ada konsep arhabum sodron. Jadi berlapang dada, menjadi manusia yang berlapang dadanya, dan sebagainya. Itu saya hiburkan juga kepada Ustadz Irwan, kisah itu supaya beliau juga kembali bangkit ketika habis kehilangan pasangannya tersebut. Nah, saya kira ini pertama memang ridho. Bagi ibu yang tadi anaknya dirahasiakan, monggo ibu latihan untuk berjiwa besar, untuk ridho dengan pasangannya, tentu sekali lagi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tentu Allah punya rahasia, punya rencana, punya skenario terbaik untuk kita dan keluarga kita. Nah, itulah makanya saya sama istri juga sering diskusi ya gimana nanti ya kita ketika suatu saat ada di antara kita yang sudah tidak ada, gimana menurut Abi ya kita saling ridho. Nah ini yang kami tanamkan dalam keluarga, sama ketika anak kami sebelum meninggal ya, saya kan anak kedua itu meninggal. Saya pernah diskusi jagongan, saya tanya, Mas, kamu udah pernah baca bukunya Abi? Belum. Udah, Bi. Yang mana? Happy Ending Full Barokah. Ya, setelah sekian waktu saya baru tahu ternyata anak saya itu sangat senang dengan buku itu. Padahal buku Abi kan banyak, ada Zero to Hero, tapi dia cuma diam. Nah,
ternyata di buku itu ada kisah-kisah yang menginspirasi dia nabung uang recehan sehingga dia akhirnya kepingin berhaji seperti yang ada di buku itu. Nah, istri saya juga ngomong, Mas Daris, Umi minta maaf ya. Ada apa, Mi? Umi dulu waktu kamu kecil, Umi terlalu maksakan kamu untuk sekolah TK. Padahal kamu belum siap. Umi minta maaf ya, Mas ya. Enggak apa-apa kok, Mi. Umi kan belum tahu. Masya Allah. Jadi itulah ayah bunda, monggo kita jangan terlalu apa ya istilahnya membebani hati kita dengan hal yang tidak kita sukai, tapi kita luangkan, kita besarkan hati kita bersihkan dengan konsep ridho Allah, fi ridhol walidain. Nah dari situlah insya Allah kita akan terbuka banyak solusi dalam banyak hal. Saya kira itu dan saya meyakininya dan saya insya Allah juga mengamalkannya. Saya ridho juga dengan kondisi anak-anak saya yang tentu dengan segala kelebihan kekurangannya, tapi saya sebagai orang tua juga berusaha untuk memahaminya. Juga ridho dengan pasangan yang punya kekurangan, karena sekali lagi kita tidak bisa menuntut kesempurnaan, tapi justru mensyukuri ya anugerah yang Allah berikan. Nah itulah yang kemudian membuat kondisi kita tetap bisa berjalan seimbang, seiring, insya Allah selaras. Nah insya Allah gitu ya, jadi terharu. Nah, makasih, monggo saya kembalikan pada Bunda Sukma sebagai moderator ya. Ya, terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan ini Ustadz, boleh ya? Boleh. Silakan. Baik, ada pertanyaan dari ortunya Bu Anissa. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana membentuk pribadi anak agar lebih baik, sementara ayahnya kurang komunikasi dengan anak. Sebelumnya Ustadz, anak saya ada 4, yang 2 sudah berkeluarga, yang 2 masih sekolah semua. Anak saya kalau curhat ke ibunya aja gitu, walaupun sudah berkeluarga, alhamdulillah ya. Tapi mungkin ke ayahnya kurang terlibat ini Ustadz. Bagaimana seorang istri menyikapi ketika suaminya atau ayah dari anak-anaknya kurang terlibat dalam pengasuhan? Apa yang harus dilakukan? Begitu Ustadz. Ya, jadi terima kasih Bu Ibunya Pak Anissa. Siapa tadi? Tentang kondisi atau kalau menurut saya itu soal pendidikan itu memang perlu ada satu inisiatif ya. Jadi inisiatif kalau dalam nasihatnya bukunya Stephen R. Covey itu dikatakan gini, perlakukan seseorang apa adanya, dia akan semakin buruk. Perlakukan seseorang sesuai potensinya, dia semakin baik. Nah, jadi gini, kalau misalnya ada seorang anak sukanya curhat sama ibunya doang. Kalau kita mungkin, maaf kurang adil, wis beneran kalau anakku dia tak pek dhewe. Tapi kalau kita melihat sisi masa depannya, ini kayaknya kurang beres kalau saya saja yang dekat sama anak. Maka perlu menjembatani, perlu membuat treatment, skenario, inisiatif, kapan ya ada momentum agar anak, ayah, ibu itu bisa nyambung, bisa ketemu, perlu ada diskusi, perlu ada keakraban, kedekatan. Nah, itu yang barangkali membuat sebuah inisiatif. Ya, tentu tadi dengan cara-cara yang kreatif, yang unik ya, yang bisa kemudian membuat kedua pihak itu jadi dekat dan kemudian tersadar. Saya pernah ada hal yang lebih parah dari itu, Bunda Sukma dan juga teman semuanya, Bunda ini juga. Ada seorang anak di Undip, selama 9 tahun dia nggak pernah pulang ke Bandung untuk menemui orang tuanya. Saya katakan, ya kalau kamu mungkin pernah punya orang tua yang seperti itu, tapi istilahnya kalau ngotot dia tidak mau berusaha, ya nanti rugi sendiri. Nah, Aries ini memang konfliknya lebih berat tadi. Nah, akhirnya saya sarankan karena itu muslimah ukti, tolong pulanglah. Seburuk apapun orang tuamu, tentu dia adalah orang tuamu. Bahkan di dalam hadis dikatakan kalau orang tua musyrik sekalipun seorang anak harus tetap birrul walidain. Birrul walidain beda dengan mungkin mendoakan ya, tetapi birrul walidain meskipun orang tuanya musyrik tapi kita disuruh berbuat baik. Nah, sampai seperti itu. Nah, sama kalau orang tuanya baik cuma mungkin kurang komunikasi, ya mungkin menjembatani. Tapi memang kalau itu sudah tipikal, ya mungkin ada yang komunikasinya cuma gimana Pak,
kabarnya baik zamanku toh. Ya, menurut ya apa-apa mengerti memang zamannya seperti itu. Memang bisanya seperti itu. Tapi karena ternyata kadang gini, kalau dengan anaknya ngomongnya dikit tapi dengan temannya bisa cerita banyak lah, berarti ada problem. Nah, karena ada problem berarti ada treatment bagaimana memecahkan kebekuan itu. Nah, jangan sampai kemudian kita biarkan, kita nikmati pembiaran itu jangan. Jadi justru kita berusaha, ini kok kayaknya nggak beres ya. Lah dari situ kemudian muncul diskusi menyelami. Iya, kalau saya gini-gini, oh mungkin ya kita punya cara. Kita makan bareng ya, kita curhat atau cerita-cerita kenangan-kenangan bersama ayah dan sebagainya. Itu kayak lagunya Mas Iqmal, Suara Persaudaraan dan kenangan. Nah, kalau saya ya mungkin mengenang ya kebaikan-kebaikan anak, mengenang kebaikan orang tua dan sebagainya. Itu bagian dari upaya-upaya itu. Akhirnya muncul cerita-cerita dan sebagainya. Nah, itu jadi menjembatani. Jadi ada inisiatif, kemudian ada treatment, kemudian menjembatani. Kalau dalam hadis itu dikatakan semacam menjadi fasilitator kebaikan bagi dua orang yang berselisih, kalau itu berselisih. Karena pernah terjadi Bunda semuanya ya Bunda, di Boyolali, ini ceritanya dari sahabat saya, guru saya Ustaz Fauzul Adim, ada seorang ayah yang mau meninggal, sakaratul maut, anaknya didatangkan tapi sama sekali tidak bisa meneteskan air mata, tidak ada ikatan batin sama sekali, dan ya udah kayak semacam sudah sama-sama kelasnya. Nah, kalau sama-sama kelasnya seperti ini sampai menjelang mati, lalu yang dicari apa toh? Nah, makanya saya kembali kepada konsep awal, sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup kita. Kalau kita mencari ridha Allah, ya mari kita bangun bersama-sama, duduk bersama, nikmati bersama ini dengan suasana hati yang penuh ridho tadi. Insya Allah, kalau kita bersama-sama meniatkan karena Allah, moga-moga Allah pun akan mudahkan. Sebagai closing ada sebuah nasihat, idza sadaqal abdu ma'allah, sadaqallahu ma'ahu. Jika kamu benar-benar jujur, niatnya, tekadnya karena Allah, maka Allah akan mengabulkan tekad niat jujurmu tersebut. Nah, jadi kita kembali kepada niat tekad kita masing-masing. Semoga para peserta kajian kali ini, jagongan ini, bahasa saya jagongan, moga-moga diberi kemudahan, kelancaran rezeki, keberkahan, dan semoga nanti akan menjadi keluarga yang asmara, as-sakinah, mawadah, warahmah. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsira atas partisipasinya. Saya diberi kesempatan untuk jagongan dengan panjenengan semuanya. Semoga bermanfaat, dan kalau nanti ayah bunda sudah dimasukkan surganya Allah, mari saling memanggil, saling mendoakan, mencari di antara kita, sehingga nanti kita bisa menjadi kafilah besar yang berkumpul reuni akbar di surga. Allahumma amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saya kembalikan kepada, kalau bahasa Jawa, Pranoto Hadicoro atau pembawa acara. Begitu, matur nuwun. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Solihin atas pemaparan dan diskusinya, sangat bermanfaat sekali, banyak sekali ilmu dan penyegaran yang kita dapatkan tadi. Kalau bisa saya review sedikit, salah satunya adalah tentang keridoan, ya Ustadz ya. Ridho kalau dalam bahasa lainnya penerimaan, ya. Karena memang ketidaksempurnaan itu adalah miliknya manusia, termasuk pasangan kita, diri kita, anak-anak kita, tidak ada yang sempurna. Maka ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan itu dengan penuh keridoan, maka disitulah hati kita insya Allah menjadi semakin lapang dan bisa menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Begitu dari Bu Aini, adakah yang ingin ditambahkan lagi? Ya, yang belum mengisi presensi mohon untuk mengisi, dan Ustadz Afan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang belum terjawab gitu ya. Jadi boleh, masih ada waktu saya. Saya masih ada waktu. Tadi saya kira sudah closing sudah. Ya, nggak apa-apa kalau masih ada, kan eman-eman forumnya itu kalau masih ada. Ya. Oh iya, baik Ustadz. Bunda Sukma, monggo. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, sangat besar antusiasnya ini Ustadz tentang keayahan ini. Jadi ini ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ya, anak dewasa yang tidak mendapatkan figur ayah di masa kecilnya Ustadz.
dalam perkembangannya dia dituntut jadi mandiri gitu ya, sehingga Hmm. cenderung akibatnya memandang rendah pada sosok pria gitu. Jadi orang tuanya khawatir nanti takutnya anaknya jadi dominan gitu ke suami yang bisa memicu konflik suami istri, Ustadz. Bagaimana kita bisa menyikapi kondisi anak tersebut gitu, Ustadz? Iya, iya. Alhamdulillah, bila setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru ya. Jadi setiap manusia itu kan akan dipasangkan dengan pasangan yang ya hampir mirip ya, dan nanti itu justru menjadi sarana kita belajar ya untuk memperbaiki. Jadi gini, kalau seseorang pernah atau mengalami kehilangan sosok ayah, saya kira memang perlu ada sadar tahu itu ya, itu tidak membiarkan tapi kemudian berusaha melakukan terapi. Terapinya dalam pengertian ini, kayaknya ini ada yang nggak beres tadi ya. Nah, kemudian dari pihak yang tahu, misalnya kayak itu tadi kan ada yang tanya pagi tadi yang ngisi kajian, ruqyah ya. Orang kalau mungkin dia kena jin, dia nggak sadar kalau kena jin, tapi yang keluarganya tahu lah. Ruqyah kan ada dua versi, kesadaran dari dalam orang yang punya masalah maupun orang yang di luar kayaknya ini punya masalah. Nah, ketika kita juga mendidik itu juga ada yang merasa ya, yang bersangkutan tuh merasa baik-baik saja, nggak masalah, tapi ada yang melihat di sekitarnya ini ada sinyal kurang baik. Nah, tapi itu juga perlu tadi disambungkan dengan cara yang bijak. Nah, oleh karena itu menurut saya memang selama masih hidup itu baiknya kita memang mau belajar mengenali dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam pengertian memperbaiki satu, kalau dalam hadis mayuritillahu bihi khairon yufaqihu fidin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dia difahamkan dalam urusan agama. Jadi gini, kalau orang tahu urusan agama kemudian oh ternyata selama ini saya keliru ya. Oh, berarti memperbaiki. Nah, itu. Jadi kata kuncinya ada tafakuh fidin. Orang itu tidak langsung kamu salah, kamu gini, tapi diajak dikenalkan. Misalnya kalau saya ada orang yang kalau seperti itu saya kasih hadiah. Hadiahnya mungkin bersama ayah meraih jana ya, misalnya. Ada tadi yang cerita sama saya, Ibu Bunda semuanya, seorang yang membaca buku, anak beli buku, judulnya apa? The Great Power of Mother. Kemudian ibunya ikut baca. Nah, setelah ibunya ikut baca, ibunya berubah. Terinspirasi untuk berubah. Apa yang dia lakukan? Ibunya itu selalu mendoakan anaknya ketika anaknya mau bepergian, selalu mencium anaknya dengan penuh kasih sayang dan iringan doa. Nah, ini karena apa? Yang beli buku anaknya, tapi yang ikut berubah mendapatkan fadilahnya adalah ibunya. Nah, maka ketika ada orang yang seperti itu, punya masalah seperti itu, kira-kira ini apa ya? Dikasih apakah buku, apakah ilmu, ataukah sesuatu membuat dia menjadi terinspirasi, terpantik, terpicu, terpacu untuk menyadari, tapi dengan cara tadi, dengan cara yang baik, yang bijak. Nah, inilah makanya kita yang berada di sekitar orang tersebut mencoba untuk memberikan ya istilahnya kalau bahasa hadisnya mandala ala khairin. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan falahu mislu ajrifaili. Maka baginya pahala sebagaimana orang mengikutinya. Kebaikan itu luar biasa ketika mampu membuat orang lain sadar, dapat hidayah dalam pengertian berubah menjadi lebih baik. Itu luar biasa. Makanya saya menjadi mungkin belum apa-apalah dalam hal paling cuma seneng ketika menginspirasi para ayah itu mau berubah karena memang selama ini parenting itu identik dengan ibu-ibu, emak-emak semuanya. Nah, bahkan ada waktu saya di Kalimantan itu parenting yang hadis sedikit karena apa? Salah singkatan. Pertemuan orang tua tidak penting. Jadi ada semacam itu. Wah, ini parah kalau seperti ini. Jadi jangan sampai kita itu menganggap masalah pendidikan hanya sosok ibu. Padahal setelah saya tahu pemaparan dari Al-Quran, buku-buku tentang keayahan, Masya Allah ini peran ayah sungguh sangat penting untuk dihadirkan dalam
kehidupan dan disadarkan untuk para pasangan muda maupun tua ya. Karena saya melihat, mohon maaf ya, sekarang kalau para pasangan muda yang mau nikah-nikah itu tidak banyak diberi asupan tentang fathering, tentang keayahan, tapi lebih ke romantisme saja. Lah kalau romantisme doang, nanti ayah nggak siap menghadapi masalah, nanti istri yang naik genteng, istri yang dandani listrik, akhirnya malah ayah tidak pernah menghadapi masalah. Nah itulah maka perlu dihadirkan sosok ayah ya dengan cara-cara yang tentunya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Begitu jadi jangan sampai nanti terlambat selama masih ada kesempatan mencari cara yang paling pas untuk mendekati, menyadarkan dan kemudian tidak ada ya namanya ikhtiar ya kita berusaha untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Begitu Bunda ya. Yang lainnya masih ada tadi katanya. Ya, baik Ustadz. Insya Allah ini yang terakhir Ustadz, gabungan pertanyaan dari Bu siapa ya, Bu Ilmi dan Bu Yunita. Terkait dengan pembelajaran daring Ustadz, bagaimana peran orang tua agar bisa kompak dalam mendampingi anak di masa daring ini gitu ya. Terus ini ada terkait dengan hubungan kakak adik Ustadz, bagaimana ya menyikapi ketika kakaknya senang memukul dan membentak adiknya yang masih kecil. Ini masih usia 5,5 tahun sih ya Ustadz. Ya, begitu Ustadz. Ya, makasih ya. Pembelajaran daring ini ya tadi pertama harus sabar dan tabah ya. Jadi kompak ya dan kompak. Kalau kita lihat dari era sekarang, ya kalau saya bahasa positifnya, kita dipercepat oleh Allah dengan pandemi ini agar segera menggunakan sarana teknologi untuk mengantisipasi masa depan itu. Nah, setelah kita melihat sisi positifnya itu, nah kita suami istri, ayah bunda itu memang perlu musyawarah. Kalau saya dapat ada seorang ibu yang di rumahnya ada wifi, anak-anak ada yang diberi HP, tapi pada waktu tertentu harus dimatikan wifi-nya untuk istirahat. Nah, yang ketiga ini, karena mungkin anak-anak kadang ada yang dikasih HP sendiri, ada yang dipinjami, ini kalau menurut saya yang saya juga terapkan, itu malah komitmen ketika menggunakan HP untuk apa, berapa jam, kemanfaatan. Jadi bahasa kerennya adalah ketika kita diberi alat berupa HP itu smart, ya kita harus smart, kita bisa memperalat alat, jangan sampai diperalat oleh alat. Nah, oleh karena itu, kalau saya sendiri sebenarnya ya, kalau tidak perlu pakai HP, nggak usah pakai HP. Kalau nggak perlu pakai HP, misalnya dulu saya doya atau dikejar-kejar, "Mbok punya HP, aku ora penting." Artinya, tapi nanti banyak orang nyari. Ya udah kalau itu manfaat. Jadi saya berganti-ganti HP karena apa? Dikejar-kejar orang untuk ya tadi ingin khairun nas anfa'uhum binas. Jadi kalau enaknya nyaman itu misalnya kan saya misalnya ngaji jam maghrib sampai isya, tinggal udah nih tak tinggal biar kalau ada nyari biar ini di HP aja. Jadi memang aslinya lebih nyaman nggak pakai HP langsung, itu kita ketemu jagongan nggak ada yang ganggu, naik gunung 3 hari nggak ada yang ganggu itu nyaman sekali sebenarnya. Tapi karena ini kebutuhan, tuntutan realitas, juga keterbatasan yang ada, maka HP ini menjadi penting. Nah, setelah HP ini penting, memang fungsi kepada suami istri itu sendiri, kepada anak. Lah, anak pernah kami waktu belum pandemi jauh-jauh hari, baru setelah SMA minta HP canggih itu. HP canggih ngopo, murung penting kuliah ya baru. Nah, ini anak tahu. Nah, disinilah selain kekompakan ayah bunda, itu memang bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu kadang keinginannya ini, tapi itu belum butuh. Nah, maka perlu dijelaskan porsinya. Nah, kalau sudah seperti itu, sama saya misalnya, ini perlu, ini enggak, belum, ya udah enggak perlu, kita cukup kalau bahasa Jawa sakmat ya, sesederhana atau sesuai dengan batas keperluan itu. Jadi itu semoga kembali, kalau menurut saya tadi selain konsep ridho, kesimpulannya kita membangun kedekatan dialogis antara suami istri dan anak. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitannya dengan anak yang suka mukul, ya kita coba
selami dulu sebelum kita memberikan treatment, memberikan solusi. Karena gini, memang kadang anak kecil dipukul kakaknya yang besar, mungkin kadang orang tua terlalu memanjakan adiknya sehingga bahasa terlalu pokoknya adikmu dulu diduknya. Karena itu akhirnya anak kakaknya mencari perhatian, merasa tidak adil. Tapi ya kalau misalnya orang tua bisa, ini saya sama misalnya anak saya, konflik adik kakak itu selama mereka sedang katakanlah sedang menyelesaikan ya, kita didik untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Selama tentunya pertengkaran anak itu perlu, jadi perlu ya, perlu agar mereka tahu cara menyelesaikan masalah, tidak selalu orang tua itu intervensi. Nah kemudian kita lihat, sing benar sing di, yang salah yang mana, yang benar yang mana, kemudian kita mendudukkan juga nanti ada tentang hubungan kasih sayang. Ketika kita di hadapannya sendiri, tidak di adiknya, karena adik kita kakaknya dikasih tahu nanti malah juga nggak baik. Misalnya ketika kita ngomong sama kakaknya, kasihan ya adik yang kecil itu dipukul ya, nanti yang itu saling anak satu sama 3, 4, kemudian 5, 6 sama-sama perempuan tuh anak kecil. Meskipun juga namanya anak juga tetap seperti itu. Ada konflik, ada hal, tapi justru disitulah saya mensyukuri ketika ada anak rame, scan, diteke wae sik, didelokke iki masalahnya apa, itu kita biarkan. Nah, tapi kalau kita terlalu intervensi, akhirnya anak tidak mandiri mengambil keputusan, anak tidak punya karakter yang kuat, anak kemudian hanya menyandar kepada orang tuanya, anak manja dan sebagainya, akhirnya tidak mampu menjadi dirinya sendiri. Tapi setelah kita melihat ada sisi yang perlu dibenahi, ya kita harus ambil peran. Jadi kalau cuma mukulnya apa, kadang-kadang anak belum dipukul udah itu kan juga belum dipukul sudah. Kamu kalau dipukul ya minggir, jangan membiarkan. Ya ada, malah kalau tempat saya itu anak nomor 6 memukul kakaknya yang nomor 5. Ya saya nasihat, ya kalau kamu dipukul adikmu ya jangan dibiarkan kamu lari, kamu bikin apa biar suasana ceria, bikin jadi permainan, jadi nggak mengubah pertengkaran jadi permainan yang mengasihkan. Nah kemudian kalau saya pernah juga bikin cara menengahi, bikin lagu, aku pingin dadi konco apikmu. Lah akhirnya adiknya yang tadi suka memukuli kakaknya menjadi ikut-ikutan. Nah, ini kita bertiga bareng. Nah, inilah karena saya jadi guru TK, jadi mencoba untuk melihat soal anak-anak dengan cara pandang yang menyenangkan. Dan memang luar biasa Ayah Bunda, mungkin nanti suatu saat Ayah Bunda kalau ada waktu latihan jadi guru TK khususnya para ayah, nanti akan tahu repotnya menengahi anak yang begitu banyak. Nah, saya baru ngajar 5 menit sudah gembrobyos ya. Nah inilah pengalaman membersamai anak justru membuat kesabaran kita terus meningkat. Insya Allah begitu. Jadi kita melihat anak secara adil, karena saya pernah ketika ada anak kita bela, ternyata yang kita bela yang salah. Bahkan jadi kita yang dolim itu. Nah ternyata harusnya kita dengerin dulu dari sisi A, sisi B. Nah itu sisi kedewasaan orang tua juga di sini diasah agar tidak istilahnya tidak sebelah. Begitu Ayah Bunda, insya Allah saya tidak bisa mungkin memberikan satu yang lebih, hanya seperti ini saja. Mohon maaf sekali lagi. Semoga terinspirasi dengan hal yang sederhana seperti ini. Kalau Bapak Ayah Bunda kepingin baca, nanti dibaca di buku, judulnya Bersama Ayah Meraih Jannah ya. Nah, buku berikutnya semoga nanti segera hadir untuk menguatkan ya peran-peran keayahan. Nah, demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ini sudah selesai, sudah jam
tiga ini. Baik, Ustadz Solihin, terima kasih atas waktu dan pemaparan yang diberikan. Semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan kemudahan untuk mempraktekkan ya Ustadz ya, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita praktekkan terlebih dahulu. Karena benar sekali kata Ustadz, untuk mengubah orang-orang di sekeliling kita, tadi seperti hadisnya, kita tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang lain, tapi itu adalah ranahnya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Salah satu usahanya adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Insya Allah lingkungan kita pun akan berubah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Solihin atas waktunya, kepada panitia, Bunda dan Buah Hati, Bu Aini, serta ayah bunda sekalian yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Sebelum kita tutup, nanti kita foto bersama dulu ya. Tapi kan saya menutup terlebih dahulu. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan ini. Silakan ayah bunda semuanya boleh kameranya di-on-kan, kita foto bersama Ustadz. Siap, monggo siap. Ya. Oke, yang belum hidup kameranya ditunggu. Ya, ayah bunda. Mbak Rena siap ya untuk fotonya? Siap. Oke, boleh dihitung Mbak. Ya, 1, 2, cheese. Oke, sebentar. Kita share dulu ya. Bentar. Sudah belum Mbak Rena? Bentar. Satu. Ini lagi. Satu lagi. Sudah? Satu lagi. Oh ya. Ya, sambil senyum ya. Senyum itu menyehatkan. Sudah. Oke, sudah ya Mbak Rena ya? Ya. Oke, terima kasih ayah bunda sekalian. Kami tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz. Terima kasih. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Lancar perjalanannya Ustadz. Amin. Bila Pak Sesi saya salah. Ayah kalau